Muhammadin wassalamu ala yang saya hormati, saya banggakan yang ada di sini ada Ibu Nuri Hayati Ningsih. Beliau di Bakornas GMDM DPD Jawa Barat sebagai bendahara. Kalau menyangkut masalah duit, silakan. Siap. Yang saya hormati, saya banggakan Akang Asep Dedi. Beliau ini sekjen di Bakornas GMDM DPD Jawa Barat. Di sekretaris ya, kalau sekjen itu adanya di pusat DPP pusat. Jadi yang menyangkut masalah tata organisasi, tata laksana kegiatan, bukan SK DPW gitu, besar kita, keanggotaan segala macam, ini urusannya Kang Asep Dedi. Kebetulan beliau juga profesinya di luar GMDM adalah sebagai seorang pengacara. Jadi kalau ada teman-teman yang silakan bisa berhubungan sama beliau. Kalau yang menyangkut masalah urusan berkaitan dengan hukum, konsultasi atau pendampingan, silakan. Beliau bisa ditemui sebagai sekretaris DPD Jawa Barat, bisa juga beliau sebagai seorang pengacaranya. Terus saya juga memperkenalkan diri, berdiri aja kali. Tadi satu persatu udah saya dari mana nih? Abang udah ya Bang ya? Tadi mau tarik satu lagi, sebelah situ ya Bang, sebelah sini Bang biar kelihatan Bang. Sebelah sini Bang biar kelihatan, ya. Nah, Abang tinggal di mana? Lemah Abang. Oh, Lemah Abang. Lemah Abang, sebelah mana rel? Pintu R7. Sebelumnya saya memperkenalkan diri Bang, nama saya Dedi Supriyadi. Nama saya Dedi Supriyadi, namanya kayak berbau Jawa Barat. Ya, Kang Dedi. Ya, berbau Jawa Barat, tapi saya tadi saya sampaikan sama teman-teman, kebetulan sekali saya Betawi Tulen. Jadi saya orang Keranji asli, emak saya orang Pasu, flyover Keranji itu. Bapak saya sebelah sini orang Keranji, jadi kita sama-sama orang Bekasi. Cuma masalahnya mau pemerintah aja bisa di kabupaten sama kota, jadi bisa kita. Ya, jadi saya orang Betawi asli, jadi bukan orang Manado, bukan orang Palembang, bukan orang Medan, bukan orang Sunda juga, jadi saya orang Betawi. Gitu. Jadi biar kenapa saya bilang perlu disampaikan itu juga, biar nggak salah-salah, sangkanya ketemu di tengah jalan, apa kabar lah gitu. Saya orang Betawi Bang, Betawi asli. Ini kebetulan tinggal satu orang Betawi juga di bawah tadi yang pakai jilbab, itu diri saya. Saya punya anak dua, yang satu bidan, cucu dua, yang terakhir yang anak nomor 2 saya baru lulus SMK. Saya bergabung di GMDM ini ada sekitar 4 tahun lebih ya Bu Nuri. Iya. 4 tahun lebih, jadi dulu masih istilahnya GMDM dulu masih belum ada sebutan DPK DPW Bekasi, kita masih Bekasi Raya dulu. Siap. Jadi dulu kalau nggak salah dari sekian banyak orang yang tersisa sekarang ini tinggal kita bertiga berarti ya? Iya. Iya, tinggalan ketua Bilal, saya sama Bu. Ada juga Bang Rimbawan. Dalam perjalanannya sekarang ini kita alhamdulillah BPD Jawa Barat itu sudah hampir dari 27 hampir semua DPK-DPK sudah terpenuhi ya. Jadi saya ini bergabungnya ceritanya tidak lebih tidak bukan adalah yang namanya pencegahan narkoba. Saya itu sebagai seorang warga negara, saya itu sebagai seorang bapak, saya punya tanggung jawab moral. Kalau timbang bocah kelas bandel-bandel berantem, wajar. Kalau timbang kelas-kelas bandel biasa pulangnya jam 11 atau jam 12, masih ada pantasnya. Tapi kalau udah begitu kena narkoba, sangat dipastikan anak kita akan mempunyai masa depan yang kurang bagus, suram, udah pasti. Karena apa? Udah banyak contohnya. Nah, itu
itu ceritanya asal muasal kenapa sampai saya bergabung di GMDM. Dulu masih Garda Mencegah dan sebelumnya namanya Garda Mencegah dan Gerakan Mencegah dan Mengobati. Nah, terus akhirnya berubah jadi Garda. Nah, kebetulan saya tinggal di Bekasi. Aktivitas saya ini tukang las. Saya ada usaha kecilan las di Bekasi. Iya, saya tukang las, welding. Tapi saya nggak bisa, yang bisa mah orang-orang saya nggak bisa, saya bisa cuma ngomel doang. Di aktivitas saya kegiatan sosial, selain saya sebagai tukang las, saya juga kebetulan aktif di Ormas sama seperti Bang Haji Apud. Sebelumnya kan Bang Haji Apud di Pemuda Pancasila, terus beliau di sampai sekarang di rumah saya masih dari Apud. Saya itu di Pemuda Pancasila Kota Bekasi. Kebetulan ya saya di Pemuda Pancasila Kota Bekasi. Kebetulan saya dipercaya mendampingi ketua Majelis Pimpinan Cabang Kota Bekasi, Bapak Aris Budiman, saya sebagai wakilnya sama-sama ya, makanya nggak kaget juga. Terus kalau bicara masalah Cibitung Cikarang dulu pernah hampir kesandung saya dari zaman sekolah, maka saya tahu itu belokan-belokannya belakang studio mini gitu kan. Dulu zaman kuliah dulu Bu Nuri saya pernah kecantol di situ gitu, cuman nggak lanjut gitu. Iya. Jadi kira-kira begitu sejelas pandangan saya. Berkaitan dengan masalah materi yang akan kita diskusikan bareng-bareng, artinya ini juga tidak kalah penting sebenarnya. Tapi memang dalam pergerakan kita, dalam kegiatan sosial kita, di dalam upaya untuk memasyarakatkan mensosialisasikan P4GN, salah satunya yang paling pokok adalah bahwasanya Garda Mencegah dan Mengobati yang paling pokok adalah lembaga rehabilitasi. Walaupun secara swasta, tapi kita secara ini kita adalah lembaga non pemerintah, tapi kita badan koordinasi nasional. Artinya karena kita lembaga badan koordinasi nasional, skup kita tidak hanya berada di satu kedaerahan saja, tapi kita berskup nasional dari Sabang sampai Merauke. Kita dibentuk, kita didirikan, kita itu yang membentuk itu orang nomor 2-nya di Badan Narkotika Nasional, yaitu Irjen Pol Purnawirawan Arman Dipari, Deputi Pencegahan Pemberantasan, Deputi Berantas. Beliau sama satu lagi pembinanya itu Ibu Else. Nah, Ibu Else itu dari bapak yang tadi, istrinya Pak Jeffrey Tambayong. Kalau secara organisasi kita berskala nasional, GMDM itu sudah hampir berumur sekitar hampir 12 tahun. Hampir 12 tahun berdiri. Cuma memang baru kita istilahnya untuk khususnya di Jawa Barat ini kisaran 4 tahun. Kita dilantik pada waktu 7 tahun. Ya, kita di waktu itu pelantikan malah justru waktu di itu ya 7 tahun kan kita belum pilih ya. Pelantikan pada saat di Kerawang sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Kita dilantik pelantikan di Kerawang, di BLA Kerawang. Terus saudara-saudara sekalian, jadi dalam materi yang saya sampaikan ini, kalau saya lebih cenderung kita udah bersama nih. Kita bersama. Tadi saya sampaikan tadi bahwasanya yang menjadi tugas pokoknya kita adalah lembaga rehabilitasi. Jadi apabila ada satu kita menemukan suatu tindakan yang memang penyalahgunaan narkoba, bukan menjadi domain kita, bukan menjadi kewenangan kita untuk menindak secara hukum. Menindak secara hukum itu bukan kewajiban kita. Itu ada aparat penegak hukum yang khusus menangani. Dalam hal ini kepolisian. Kalau memang itu skalanya cuma sekedar pecandu, pemakai, penyalahguna,
yang jual kecil-kecilan itu masih ditangani oleh aparat kepolisian setempat. Tapi kalau udah menyangkut masalah ini udah pabrik, udah penyalur distribusi yang besar, ini menjadi kewenangannya Badan Narkotika Nasional. Jadi belum lama di tahun yang lalu di Kota Bekasi ada dua kali tindakan besar. Yang pertama itu sabu hampir sekitar bahan sabu 139 kilo di Gang Banteng, kebetulan dekat rumah. Itu ditindak langsung sama Badan Narkotika Nasional. Sudah tidak menjadi lagi kewenangannya dari Polres. Malah orang Polres kaget begitu BNN datang ke situ. Terus di tahun berikutnya lagi, kemarin 2020 itu di Rawalumbu, di Pesona. Iya, kebetulan saya mendampingi Pak Arman pada waktu itu, jadi ada barang buktinya itu 600 kg. Itu jelas-jelas sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya Badan Narkotika Nasional. Yang mengambil tindakan Badan Narkotika Nasional langsung, Pak Arman turun langsung. Aparat kepolisian setempat, tingkatan polsek sama Polres itu hanya mendampingi saja. Karena ini sudah menjadi tanggung jawab beliau. Ini karena distribusi putaran ini bukan lagi cuma sekedar dikonsumsi, tapi itu sudah menjadi kalau ibarat dagang mah sudah jadi distributor. Karena hampir sekitar 600 kilogram, terus dengan cara dibawa langsung dari Aceh, transit di Lampung, transit di mana, transit di Pesona Laut, di Pesona Metropolitan, ditaruh di bawah di truk kol diesel, ditumpuk sama pisang-pisang. Jadi pisangnya sendiri aja itu ada sekitar 2 atau 3 piket kan Aceh. Tapi dalamnya itu udah satu kemasan itu ada sekitar rata-rata 20 sampai dengan 25 kilo. Itu paham. Itu bukan menjadi domain kita. Jangankan kita, polisi sama aparat kepolisian sendiri, Polres, Polsek, Polda sendiri pun bukan menjadi domainnya. Itu sudah menjadi domainnya Badan Narkotika. Nah, kita ini di mana? Garda mencegah dan mengobati ini tugasnya di mana? Tugas kita, kembali saya pertajam, adalah tugas kita mensosialisasikan, memasyarakatkan, menyampaikan kepada masyarakat umum bahwasanya penyalahgunaan narkoba dan peredaran itu adalah bahaya yang luar biasa. Kalau di dalam tindakan hukum yang nanti akan disampaikan oleh Kang Asep, itu namanya extraordinary crime. Ada 3 di Indonesia extraordinary crime: terorisme, korupsi, narkoba. Ini extraordinary crime. Kenapa extraordinary? Artinya extraordinary itu kejahatan yang sangat luar biasa. Karena apa? Kalau korupsi, duitnya diambil selesai, satu orang, paling satu instansi atau satu perusahaan yang kolek. Tapi kalau bicara masalah narkoba, itu satu generasi bisa selesai. Itu pernah terjadi di Cina. Di Cina, Inggris menjajah Cina. Tapi perlawanan Cina itu sama kayak perlawanan Vietnam, sama Vietnam terhadap Amerika, perlawanan Indonesia terhadap Belanda. Nggak pernah menang penjajah itu. Gerilya mereka. Inggris pinter, dikasih candu, satu generasi selesai. Orang sekampung semuanya itu hobinya sama candu. Lemah mereka, dibantai. Dan tentunya kita tidak terima kalau sampai Indonesia yang sekarang menjadi kondisi kita nyari itu sudah sama-sama susah, ditambah lagi dengan kayak ada lagi narkoba. Apakah dengan sekarang ini musimnya corona narkoba itu berkurang? Tidak. Saya menyusun materi ini, jadi saya ambil kelihatan nggak? Teman-teman bisa sambil dibuka.
Jadi sini saya ambil materi ini, saya ambil dari siap. Belum ada. Oh, ini, enggak itu ada yang baru, ini baru berapa orang? 2 Pak. 2. Maaf. Nanti. Jadi materi ini saya ambil salah satunya dari buletin Badan Narkotika Nasional. Di sini update-nya, ya. Di sini tadi disampaikan seperti saya sampaikan di awal, bahwasanya kejahatan narkotika merupakan kejahatan extraordinary yang menjadi concern seluruh negara di dunia. Itu yang salah satunya kenapa narkoba itu masuk dalam hitungan sebagai extraordinary crime, sama dengan terorisme, sama dengan rasuah, sama dengan korupsi. Yang namanya narkoba ini tidak hanya masalah di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Semua itu penyakitnya ada narkoba. Tapi memang kalau bicara secara dunia, ada beberapa negara-negara yang narkoba itu adalah menjadi pendapatan asli nasionalnya mereka. Ada beberapa seperti itu. Kalau di Indonesia ada beberapa, mungkin dalam tingkatan provinsi, itu yang memang merupakan pendapatan asli daerahnya dia sebelum dia benar-benar bergabung dengan kita. Kita mungkin kenal kalau yang namanya narkoba, ganja. Ganja itu masuknya golongan 1, biasanya diambil dari Aceh. Dulu tuh di Aceh itu dijadikan sama dia itu sebagai pendapatan aslinya mereka untuk melakukan aktivitas perlawanannya terhadap pemerintahan Republik Indonesia oleh GAL. Dia dapat menang 2. Yang pertama dapat dana segar, yang kedua melemahkan generasi-generasi. Dan narkoba, kenapa ganja itu menjadi golongan 1? Kalau di dalam peraturan Menteri nomor 22 tahun 2020 tentang penggolongan jenis-jenis narkoba, masih posisi ganja itu sebagai golongan 1. Kenapa ini golongan 1? Karena dari ganja ini itu bisa menjadi turunan-turunan lagi nantinya. Dari ganjanya itu bisa menjadi turunan-turunan lagi. Di luar negeri dibikin ekstrak. Jadi ada yang bentuknya kuning apa segala macam. Kalau saya follow ada Mr. Marijuana di Instagram, ya. Dia itu, jadi ganja itu tidak hanya yang kayak kita kenal bentuknya daun itu saja. Jadi ada yang warnanya kuning-kuning udah kayak jelly. Efeknya juga tidak kalah dengan ganja. Di sini dinyatakan dari buletin. Jadi di tahun 2020 tadi yang disampaikan oleh ketum kita, UNODC ini Badan Narkotika Dunia. Dia menyatakan tercatat 269 juta orang dunia menyalahgunakan narkoba. 2018. Jumlah tersebut 30% dari 2019. Terus lagi di terakhir di 2020 berarti sangat peningkatannya itu per tahun itu 30%. Kalau umpamanya dari 269 di 2020 30% per tahunnya berarti sekitar 60%. Kalau 60% berarti jumlahnya adalah sekitar hampir 500 juta orang di dunia. Dan tadi disampaikan oleh ketum kita, Indonesia itu ranking 2, bos. Jadi bukan ranking 2 bulu tangkis, bukan ranking 2 bola, tapi ranking 2 sebagai penyalahguna narkoba. Ini yang memang artinya ini jadi tanggung jawab siapa? Ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tapi ini juga menjadi tanggung jawab kita semua. Kenapa saya bilang seperti itu? Apabila ada salah satu keluarga kita sudah mulai coba-coba tentang narkoba, udah dah,
Saya, keponakan dari istri, ada yang menjadi pecandu. Malah kalau yang dari saya pengedar. Alhamdulillah sekarang baru ngerasain tahanan yang kedua, Kang Asep udah 20 tahun sekarang dia udah hijrah naik ke Nusa Kambangan, Pak. Iya. Jadi itu jadi foreman dia kemarin. Kalau keponakan dari istri, dia pertama kali lagi rame-ramenya sabu. Alhamdulillah sekarang sudah tidak menggunakan sabu lagi. Karena apa? Meninggal. Jadi dia kenal sabu. Dia kenal sabu itu ternyata efeknya tadi dibilang kan efeknya itu tergantung macam-macam. Salah satunya adalah berhalusinasi, halusinogen. Jadi dia kalau tidak kena itu butak gitu. Berhalusinasi jadi malas ngapa-ngapain, malas main, malas ini apa segala macam. Kan sifatnya efek dari sabu itu seperti itu. Pada saat pertama dia hanya ditawari gratisan, ayo pakai bareng sama teman-teman PT apa segala macam, punya duit cuman kalau cuma sekedar saya juga pernah ngerasain muda juga kalau dulu zaman dulu bos kalau cuma cimeng dari masih 1 empel baru masih goceng saya ngerasain itu kan ya terus naik jadi 25.000 punya patungan gue punya duit goceng lu goceng dapat jigo dapat 1 empel kita linting jadi 4 play kita gitu tapi begitu ke sabu angkanya udah gila 1 G aja udah berapa jutaan paket hemat aja nilainya udah hampir 1 juta, udah nggak mungkin. Dalam 1 kali pertama apa nih? Begitu dia anak sekolah, mulain deh kayak zaman dulu kita masih pada sekolah. Nilai SPP Kang Asep. Oke. Tapi berapa kekuatannya SPP orang cuma sebulan sekali? Terus pinter lah, alhamdulillah begitu di sekolahin, jadi minterin orang tuanya. Pak, beli buku Pak, buku ini, padahal nggak beli buku, dapat duit, dia pakai lagi seperti itu. Ada titik pada saat dia nggak punya duit. Begitu dia tidak punya duit, pasti tindakan kriminal. Makanya dibilang, kalau yang namanya narkoba itu adalah induk dari semua tindak kejahatan. Begitu dia nggak punya duit, karena dia masih sekolah, cuma di rumah aja iseng-iseng laptop. Yang udah punya laptop sekarang kan sekolah zaman daring nih. Tak tahu begitu tanya nama babanya nyanya, lah tau laptop tuh mana? Mak rusak dipinjam teman. Gitu. Sehari 2 hari 3 hari masih kagak ada. Ditanya lagi, mana? Oh lagi di servis. Terus dia bohong lagi, besok dinagih lagi. Apalagi yang dijual di rumah. Mulai dah laptop. Melakukan tindakan-tindakan kriminal yang hanya baru bersikat lingkupnya di rumah dia sendiri. Ntar meningkat karena memang dia dasarnya bukan seorang kriminal, jadi meningkat lah. Main ke rumah encingnya, main ke rumah ndeknya, sama kan istilahnya encing dek gitu kan ya. Main ke rumah encingnya, main ke rumah ndeknya. Yang namanya datengin keponakan kan seneng-seneng aja tuh, main, makan segala macam. Begitu dia jalan jam dinding hilang. Begitu terjadi seperti itu. Besok meningkat lagi, TV-nya hilang, duitnya hilang, handphone hilang, apa segala macam. Itulah makanya narkoba sebagai induk dari semua tindakan kriminal. Kemarin mungkin kawan-kawan ada dengar di Bekasi, Bu Nuri, Kang Asep juga dengar salah satu anak anggota dewan yang kena cewek, ceweknya dia habis begitu dijual di micet kan, di kosit dijual di micet. Ternyata dia setelah, cuman memang tidak diekspos ya. Ternyata setelah kita tahu, jadi dia itu perempuan itu kenapa dijual di micet yang jadi pacarnya dia, tujuannya dijual apa sih namanya istilahnya? Nah, siapa namanya? Mana siapa namanya? Lah, tahu kan? Ada, Mas Yasin ada. Apal banget ya? Iya. Jadi
Nah, seperti itu tujuannya apa? Dia mendapatkan dana segar untuk menutupi hobi dia. Karena dari bapaknya udah nggak punya akal lagi dia tuh. Itu yang salah satunya kenapa kita harus berada di garda paling depan kita memerangi narkoba. Yang perlu diingat